Wajah membagongkan Yunshan terkejut saat melihat 3 jenis lotus api yang berada di atas telapak tangan Xiaoyan. Energi yang dikeluarkan dari benda itu membuat dia merasakan tekanan yang tidak biasa. Melihat itu Yunshan bergegas mundur sembari mengeluarkan douki berwarna hijau kemudian membentuk sebuah tornado yang besar menutupi seluruh tubuhnya. Sementara lotus api 3 warna terus berputar di telapak tangan Xiaoyan, dia menggunakan metode mantra api yang berada di tubuhnya untuk menyerap energi alam guna meningkatkan kekuatannya dan juga untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Setelah itu tatapannya segera menyapu ke arah Protektor Wu dan Yao Lao berada. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menyaksikan Yao Lao benar-benar menggunakan tubuh spiritualnya untuk bertarung dengan seseorang. Sementara itu Protektor Wu jelas tidak menyangka selama bertahun-tahun ini ia melakukan pengejaran terhadap tubuh spiritual Yao Chen. Ternyata orang tua itu benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar bahkan tanpa tubuh manusianya, maka dari itulah kali ini dia harus berhati-hati dalam menghadapi Yao Lao. Sementara itu Xiaoyan tanpa pikir panjang, ia langsung melemparkan teratai api 3 warna ke arah Yunshan. 3 jenis api surgawi yang berbeda perlahan berputar, segera berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas keluar dengan cepat ketika teriakan Xiaoyan terdengar. Tentu saja hal ini menyebabkan kedua kekuatan yang bertabrakan mengeluarkan riak energi yang membagongkan di atas langit Sekte Yunlan. Di bawah badai energi yang menakutkan ini, semua orang tentu saja dibuat terkejut termasuk Yao Lao dan Protektor Wu. Hai Bodong dan yang lainnya bergegas turun dari langit. Mereka semua tentu tidak menyangka kalau pertarungan keduanya benar-benar sangat dahsyat seperti ini. Yunyun beserta tetua Sekte Yunlan berkumpul bersama di atas panggung pernikahan. Mereka melihat banyak anggota sekte mereka telah mati. Hal ini menandakan mereka akan mengalami kerugian yang cukup besar. Tidak ada yang tahu juga keadaan Yunshan saat ini setelah terkena serangan mematikan dari Xiaoyan. Meskipun Yunshan seorang elit Douzong namun tidak dapat dipungkiri kekuatan api surgawi milik Xiaoyan sangat mengerikan. Sementara tatapan semua orang tertuju ke langit, 2 sosok manusia segera terlihat mereka bukanlah Xiaoyan dan Yunshan, melainkan Yao Lao dan Protektor Wu yang sedari tadi terlibat pertarungan sengit. Saat ini terlihat kondisi pelindung Wu tampak buruk, di sisi lain tubuh ilusi Yao Lao juga semakin melemah. Hal ini menandakan keduanya telah terluka cukup parah akibat pertarungan keduanya. Melihat itu Protektor Wu tertawa sembari mengatakan, tidak kusangka dengan tubuh spiritualmu saat ini kau masih memiliki kekuatan seperti ini, memang sangat layak jika di masa lalu kau begitu terkenal di seluruh benua Douqi. Namun kau jangan senang dulu, jika kau berpikir bisa menanganiku dengan mudah maka aku akan mengatakan, meskipun harus membayar harga yang sangat mahal aku pasti akan melakukan semua cara demi menangkapmu untuk diserahkan ke bos besar Aula Jiwa. Setelah Yao Lao dan Protektor Wu berbicara, keduanya dikagetkan dengan kemunculan Xiaoyan dan Yunshan secara tiba-tiba dari arah kabut hitam. Terlihat keduanya telah pingsan namun tidak berselang lama Xiaoyan terbangun dengan sepasang sayap douki di punggungnya. Dengan mengandalkan sisa douki yang ada Xiaoyan segera mengejar tubuh Yunshan yang terjatuh. Meskipun saat ini Yunshan telah sadar tetapi tubuhnya tidak memiliki kekuatan untuk menghindar lagi. Senyum jahat segera terlihat jelas di wajah Xiaoyan. Ia pun berkata, anjing tua aku sudah katakan saat itu bahwa aku pasti akan membuatmu menyesal karena telah membiarkanku melarikan diri 3 tahun yang lalu, maka hari ini aku akan membayar lunas semua dendam keluargaku kepadamu. Dengan segera tinju Xiaoyan menghajar tubuh Yunshan secara membabi buta, dengan sangat-sangat membagongkan. Namun tinju 1000 macam itu segera terhenti, ketika mendengar suara Yunyun yang berteriak agar supaya Xiaoyan menghentikan serangannya. Kira-kira seperti ini kata-katanya, Xiaoyan tolong hentikan itu, sebentar malam aku akan ngangkang di depanmu deh, hahaha. Ketika melihat sang mantan pacarnya memohon dengan belas kasih, Xiaoyan berhenti sejenak sebelum berpikir, hari ini adalah penentuan dari segalanya, tentunya tindakan Xiaoyan hari ini akan menentukan hasil akhir untuk semua orang yang berada di Kekaisaran Jiama. Hai Bodong dan Jiak Xintian hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Xiaoyan, jika dia berhenti melakukannya maka hari ini Xiaoyan sama saja melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Dari arah kejauhan tatapan Yao Lao juga terfokus pada Xiaoyan, dia tidak memberikan komentar apapun kepadanya, melainkan hanya berharap kali ini keputusan muridnya itu tidaklah gegabah.
setelah melihat semua orang berharap banyak kepadanya serta tidak ingin mengecewakan gurunya itu, dan terlebih lagi dia sudah muak dengan ocehan mantan pacar, maka jangan salahkan Daku. Jika berbuat sesuatu yang lebih menakutkan lagi, dengan menggunakan kekuatan yang tersisa di dalam tubuh Xiaoyan, ia segera menghantam titik vital di tubuh Yunsan sehingga hal itu membuatnya seketika chaos dibuatnya. Bersamaan dengan itu juga wajah Yunyun tertunduk lemas ketika melihat gurunya benar-benar tidak berdaya saat mulai terjatuh dari atas langit. Lutut Yunyun bergetar lemas tak berdaya, namun dia juga tahu sejauh mana kebencian Xiaoyan telah dicapai saat ini. Namun apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur dan tinggal ditaburi kerupuk dan bawang goreng saja. Hai Bodong dan Jia Xingtian hanya tersenyum ketika melihat itu. Mereka kemudian berkata, sepertinya saat ini Xiaoyan telah banyak menerima luka yang cukup parah. Namun anjing tua Yunshan telah menerima apa yang dia tabur selama ini. Sepertinya juga hari ini Sekte Yunlan akan benar-benar menghilang dari Kekaisaran Jiama. Setelah menghabiskan banyak energi Douqi, Xiaoyan akhirnya mulai melemah, sayap hijau di punggungnya mulai ilusi. Sebuah bayangan melintas di langit dan menarik Xiaoyan tepat ketika tubuhnya menyentuh tanah. Xiaoyan melihat wajah tua Yao Lao. Ia mengatakan kepada Yao Lao, "Guru, aku telah berhasil." Setelah itu Yao Lao menarik pergelangan tangan Xiaoyan yang terluka. Ia pun berkata, "Anak kecil, kamu terlalu ceroboh. Setelah pertarungan ini kamu memerlukan waktu yang cukup lama untuk memulihkan luka-lukamu." Xiaoyan setengah sadar ketika mendengar kata-kata Yao Lao. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Melihat mayat Yunsan yang jatuh dengan cepat, ia berkata, "Cepat tangkap mayat orang itu, kerangka dari seorang elit Dozong cocok untuk membangkitkan tubuh baru gurunya." Namun ketika Yao Lao ingin mengambilnya, Protektor Wu tiba lebih dulu untuk mengambil tubuh Yunshan. Ia berkata, "Yao Chen, sepertinya kamu telah terlambat sedikit dariku." Protektor Wu tertawa. Dia mengeluarkan kabut hitam dari tangannya untuk menarik tubuh spiritual Yunshan secara paksa, membuat Yunshan berteriak dengan kesakitan. Setelah itu tubuh Yunshan dibungkus dengan kabut hitam yang pekat, membuat semua orang terkejut termaksud Xiaoyan dan Abah Yao Lao. Yao Lao menjelaskan Protektor Wu saat ini sedang berusaha menelan jiwa Yunshan untuk meningkatkan kekuatannya, namun, teknik rahasia semacam ini memiliki efek samping yang sangat luar biasa. Bahkan jika dia bisa berhasil menelan jiwa Yunshan, dia harus membayar harga yang mahal. Sekarang kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Jika tidak kita akan mengalami hal yang tidak masuk akal ketika melawannya nanti. Yao Lao langsung mengeluarkan api tulang dingin miliknya dan segera menuju ke tempat Protektor Wu berada. Namun ternyata Protektor Wu berhasil menahan serangan api tulang dingin miliknya. Ia tertawa kemudian mengeluarkan kabut hitam sekali lagi serta menghisap tubuh spiritual semua tetua Sekte Yunlan yang berada di bawah, membuat mereka lenyap seketika itu juga. Tentu saja Yunyun yang melihatnya menjadi terkejut. Dia tidak menyangka sosok hitam itu sangat kejam menggunakan cara licik untuk meningkatkan kekuatannya. Tiba-tiba saja ia merasakan Douqi di tubuhnya seperti akan meledak keluar, yang ternyata segel yang ditanamkan Yunshan sebelumnya telah dilepaskan akibat Yunshan duda pirang yang telah mati. Dengan begitu Yunyun mengepakkan sayapnya lalu terbang menuju ke tempat sosok Aula Jiwa berada. Ia mengarahkan pedangnya ke arah kabut hitam. Namun sayangnya itu tidak berhasil sama sekali dikarenakan jarak antara keduanya sangat jauh. Malahan dia yang terluka akibat terkena serangan Protektor Wu. Sekarang mereka semua kebingungan bagaimana cara mengatasi Protektor Wu yang saat ini kekuatannya telah meningkat pesat. Bahkan Yao Lao juga merasakan hal yang sama, kekuatan pelindung Wu saat ini telah berada di level yang lebih tinggi dari mereka. Setelah menyerap jiwa Yunshan dan sesepuh Sekte Yunlan, dia juga tidak yakin bisa mengalahkannya. Xiaoyan menjadi khawatir, dia tidak ingin jika gurunya itu jatuh ke tangan Aula Jiwa. Namun dia juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yao Lao tersenyum dan menepuk bahu Xiaoyan dan berkata, "Lakukan yang terbaik, aku telah mengajari semuanya kepadamu. Di masa depan kau harus bergantung pada diri sendiri untuk yang lainnya. Aula Jiwa mungkin kuat tetapi cepat atau lambat, akan ada hari di mana kau akan dapat bersaing dengan mereka." Mendengar itu Xiaoyan menjadi sangat sedih, dia seakan tidak rela melepaskan gurunya. Tetapi dengan kekuatannya saat ini dia juga tidak bisa berbuat banyak untuk melawan sosok Aula Jiwa. Setelah itu Yunyun memerintahkan kepada semua muridnya untuk membentuk sebuah formasi sekte. Melihatnya pelindung Wu segera menyerangnya, namun tiba-tiba saja Nalan Yanran datang dan menghentikan serangan sosok Aula Jiwa.
Sementara itu tatapannya kemudian tertuju pada tubuh Yunshan yang saat ini tergeletak di tanah yang telah wafat. Dia kemudian melihat Xiaoyan di kejauhan dan berkata sangat marah, "Xiaoyan, ini adalah perbuatanmu." Xiaoyan mengatakan, "Ini tidak ada hubungannya denganmu, hutang darah harus dibayar dengan darah. Yunshan telah menghancurkan klanku, melenyapkan ayahku serta membuat keluargaku hancur. Jika itu terjadi kepadamu, apakah kau hanya diam saja melihatnya? Dalam hal itu kau tidak perlu banyak bertanya, gurumu ada di sampingmu, mengapa kamu tidak bertanya langsung kepadanya? Dengan begitu kau akan tahu apa saja yang dilakukan oleh Sekte Yunlan selama beberapa tahun ini." Yunyun membenarkan hal itu, semua yang dilakukan gurunya selama ini adalah kegilaan, dirinya ditahan dan disegel kekuatannya selama bertahun-tahun lamanya. Yunyun menjelaskan sebelumnya, guru kita telah dikalahkan oleh Xiaoyan, namun, pada akhirnya jiwanya dengan paksa direnggut oleh iblis ini. Tak hanya itu, roh dari beberapa sesepuh juga ditelan olehnya. Tamat ending yang sangat membagongkan. Halo semuanya, kali ini kita akan mengedit kembali video. Benda itu membuat dia merasakan tekanan Yang sulit untuk dijelaskan, guys. Halo guys. Guys. dengan ocehan mantan pacar, maka jangan salahkan daku. Jika berbuat sesuatu yang lebih menarik, aku telah berhasil. Setelah itu Yaolau menarik pergelangan tangan Xiaoyan yang terluka. Ia pun berkata, melihat mayat Yunsan yang Spoiler nih guys ya, spoiler. Oh ya, sedikit informasi guys. Rencananya Mimin mau menggunakan suara asli ya, supaya lebih natural gitu ya. Tapi tunggu dulu, kumpulin duitnya dulu ya, baru kita gaskan menggunakan suara asli guys. namun tiba-tiba saja Nalan Yanran datang dan